Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MDM yang ada di rumah. Hari ini bertemu lagi sama Bapak. Dan hari ini Bapak tidak sendirian. Bapak hari ini ditemani oleh teman Bapak yang bernama Kak Alpi. Nah, Kak Alpi ini adalah kakak yang aktif di organisasi. Ya, organisasi apa itu? Nah, oke. Langsung saja kita perkenalan dulu dengan Kak Alpi. Oke, Assalamualaikum Kak Alpi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Alhamdulillah, hari ini Kak Alpi bisa meluangkan waktunya dengan kami, dengan sahabat MDM TV yang ada di rumah. Ya. Nah, Kak Alpi boleh bisa diceritakan sedikit nih. Kak Alpi sekarang memakai baju merah-merah itu ya. Nah, itu sudah ada tulisannya. Nah, lebih ahsannya atau lebih baiknya Kak Alpi lebih perkenalkan diri dulu dan mungkin apa aja sih Kak? Mungkin sahabat MDM di rumah mau bertanya ada tulisan apa itu? Nah, itu mungkin Kak. Oke, makasih ya teman-teman, terutama Kak Husnu yang sudah ngundang gitu ya. Jadi sekali lagi kenalin, nama kakak Kak Alfi ya, lengkapnya Muhammad Alfiansyah. Sekarang aktif kita di PMI ya, Palang Merah Indonesia, Kota Banjarmasin ya. Jadi amanah juga di PMI Kota Banjarmasin, selain sebagai anggota KOP Sukarelawan. Sukarelawan ya. Kita juga sebagai ini koordinator forum relawan lah gitu kan. Kota Banjarmasin dan juga Provinsi Kalsel. Nah, aktivitas ya selain aktivitas kegiatan di KSR, kita juga fasilitator PMR sih. Fasilitator ya, di beberapa sekolah gitu. Kayak biasa kan. Itu kalau KOP Sukarelawan itu gimana itu Kak? Maksudnya itu? Iya, KOP Sukarelawan itu adalah satu dari beberapa bagian relawan yang ada di PMI. Ya kan? Relawan di PMI kan ada PMR ya. Adik-adik di MDM kalau tidak salah juga PMR ya. Iya Kak, di MDM ini kita ada PMR-nya. Ya namanya PMR Mula ya untuk SD. Benar. Nah, jadi dulu sebelum pandemi ini Kak aktif loh. Iya, aktif, luar biasa aktif di Kindaung ini. Kemarin kan sempat kita mengadakan kegiatan-kegiatan lomba kan, kegiatan latihan di sekolah. Tapi pada saat pandemi lalu kegiatan itu terhenti itu Pak. Jadi itu tadi sih ya problemnya gitu ya. Adik-adik PMR banyak keluhan-keluhan gitu ya. Ya inget banget sih ya ketika MDM kemarin juga pas Jumbara ya. MDM sempat Jumbara itu. Sampai kemarin dikirim ke nasional gitu kan. Nah, jadi kan sayang banget nih kalau sekarang kan ya mulai harus dari nol lagi gitu kan. Harus dari awal lagi karena regenerasi udah ubah kan. Nah, ini juga jadi tantangan kita bersama sih sebenarnya gitu. Bukan hanya PMR tapi juga KSR gitu. KSR. Ini sedikit cerita Kak, dulu kan kita pernah Kindaung ini mengikuti Jumbara Nasional. Iya benar. Kalau nggak salah itu di Makassar ya Kak? Di Makassar. Pangkajennya ya, Kabupaten ini ya. Maros itu bukan ya? Bukan. Pangkep. Oh iya, Pangkep. Iya benar. Pangkep. Nah, dulu itu di Kindaung diwakili oleh atas nama Ramzi. Ramzi ya. Iya, nah dulu mewakili Kalsel saat itu kayak. Benar. Kita dapat peringkat berapa itu Kak Kalsel? Kalau tidak salah kemarin itu Kalsel secara nasional masuk dalam peringkat satu terbaik sih semuanya. Cuman kalau diurut-urutan itu ada 6 gitu ya. Ada 6 ya. Peringkat 6 nasional. Berarti kan diperhitungkan luar biasa. Ya, salah satu yang terbaik juga gitu kan. Nah, tapi menariknya gitu ya, regenerasinya ini. Nah, itu Kak, saat pandemi ini Kak, latihan di Kindaung itu pun tidak terlaksana lagi Kak. Benar. Karena kan dulu terakhir itu kalau di sini ada cuma kelas 4 dan 5. Setelah itu kan pandemi, lalu tidak lagi jalan itu Kak. Nah, itu masalahnya Kak. Lalu kan anak-anak sekarang tidak lagi adanya ekskul. Nah, kalau PMR itu kan masuknya di ekskul. Iya benar. Itu. Nah, jadi kalau itu sih problemnya ya hampir seluruh sekolah sih, bahkan seluruh Indonesia gitu. Nah, anak-anak PMR itu ya yang tingkat madya ataupun wira tuh ya. Madya itu apa Kak? SMP. SMP. Kalau wira itu Kak? Kalau wira SMA gitu kan. SMA, SMK gitu tingkatannya kan. Nah, mereka inisiatif sih agendanya buat latihan online gitu. Online. Cuman kan kalau nyemula kan
agak treatmentnya harus lebih kan gitu Iya, ya, agak apalagi susah kan gitu. mulai ini kan untuk SD lebih sulit gitu. Benar. Jadi anak-anak juga cepat bosan gitu Iya, kan. betul. Nah jadi ya mau nggak mau ya sudahlah, kita mencoba untuk bersabar dulu gitu. Jadi begini Kak, apalagi kan sekarang ya dikatakan pandemi, beritanya sedikit menurun. Walaupun berita itu menurun, kita kan tidak boleh lengah nih Iya benar. daripada prokes atau Iya. protokol kesehatan yang kita jaga sehari-hari. Ah. Nah, menurut Kakak sendiri nih, kan sebagai fasilitator Iya. atau memfasilitasi atau mengajarkan tentang kesehatan untuk anak-anak di sekolah. Nah, menurut Kakak Alfi ini adakah saran nih untuk anak sahabat MDM yang ada di rumah ini? Iya. Bagaimana mereka bisa menjaga kesehatannya di rumah, apalagi di saat pandemi sekarang ini, Kak? Oke, jadi kalau itu ya sebenarnya udah jelas gitu ya. Kalau masuk dalam perilaku hidup bersih dan sehat gitu ya. Itu namanya PHBS. PHBS, ya. bener. PHBS Itu sih kan. sudah hampir tidak ada lagi loh, Kak. Dulu di Kindaung diajarkan Wah, PHBS. Iya, Di sampai ada PMR-nya. gerakan-gerakannya itu. Iya, ya. ada gerakan dulu kan ada dokter kesehatan Iya, namanya. Bukan. Dokter cilik ya. Iya, dokter cilik. Cilik, Kak. Sekarang tidak ada lagi. Dulu ada seragamnya, sekarang tidak Iya, ada lagi. aduh. Maka itu, Kak. Karena pandemi ini, Kak. Iya, benar. Oke, silakan, Kak, tentang Iya. PHBS tadi, Kak. Jadi kalau PHBS mah ya selain dari salah satu protokol kesehatan gitu ya, wajib pakai masker. Iya, gitu masker yang utamanya. Ya, cuci tangan Iya, gitu cuci kan. tangan. Kemudian ya jaga jarak, jangan terlalu berkerumun misalnya kayak gitu kan. Cuman kalau ini kita kan nggak pakai masker ya, soalnya sudah ini ya tadi Iya, ya, sudah kita tes dicek-cek, segala cek macam segala gitu ya. macam. Kalau kita pakai, ini ada masker apa? Iya. Kalau kita pakai masker, sahabat MDM, susah ngomongnya ini, Iya. ya. Jadi kita lepas saja. Ketampanan kakak juga hilang gitu harus tuh. Jangan itu, Kak. Jadi malu. Iya, jadi ini juga yang penting sih sebenarnya ketika kegiatan offline gitu ataupun luring di sekolah gitu ya. Bagaimana menjaga kebersihan sih sebenarnya. Iya, kebersihan. Tentang yang paling utama buang sampah sih. Oh iya, buang sampah. Nih, sahabat MDM di rumah nih, ya, yang nonton ini, hal yang utama yang harus kita jaga, kata Kak Alfi, yaitu adalah kebersihan. Ya, buang apalagi sampah itu ya. Iya. Buang sampah ke tempatnya. Jangan ntar tuh biasanya tuh ya kalau anak-anak sekolah gitu Iya. kan. Ntar sampahnya udah nih makan makanan udah Iya. dibuka kan. Iya, itu. Ternyata bungkusnya diselipin dulu di kolong meja itu, gitu Pak. ya. Yang sering kita temukan itu, Iya. Pak. Banyak anak-anak itu, Pak. Habis makan itu, Kak. Iya. Sampahnya bisa diselipin di bawah meja. Iya, kolong Pak. meja kan. Dan saat dibuka itu di bawah mejanya, waduh, Kak, waduh. nyamuk. Ada sarang nyamuk gitu, Pak. Itu bisa jadi sarang nyamuk, sarang Iya. tikus gitu Iya, ya. sarang tikus nyamuk. Sarang apa namanya lagi itu, kecoa gitu Iya. kan. Waduh, itu buat ini kurang bagus ya, Kak, ya. kurang sehat banget gitu ya. Tar aja deh ya, dibuang dititip di kolong dulu Iya. ya. Titip saking banyak gitu ya. Udah lupa gitu Lupa. kan. Ujung-ujungnya gurunya ntar yang bersihin ya. Itu, Kak. Nah, itulah, Kak. Sekarang kan kita masuki masa pandemi ini. Iya. Anak-anak kan lama tidak masuk sekolah. Nah, jadi kan kita di awal masuk kemarin di Kindaung kita ya, untuk sahabat MDM, kita berikan arahan bahwa menjaga kesehatan, protokol itu ya, walaupun sudah kita jaga ketat kan, mungkin hal itu harus kita lakukan berulang. Terus-menerus. Iya. Nah, jadi sampah itu masih ada loh kalau ditemukan di sini. Nah, mungkin kedepannya akan kita lebih ketatkan mungkin. Iya, harus lebih rutin sih sebenarnya. Jadi bisa juga nanti treatmentnya gitu. Ada mungkin kelas bersih adain ya iya. kan. Nanti di kelas di kelas itu misal nih gurunya ini ngasih ini challenge gitu ya. Oh, iya. Nanti ibu akan ngecek atau bapak akan ngecek ya setiap hari siapa nanti mejanya atau daerah areanya yang paling bersih. Oh, boleh Nanti dikasih award misalnya kasih apa kayak gitu kan. Oh, bisa. Yang Nah, bikin itu mereka senang bisa, gitu. bisa. Nah, nanti di tingkat tataran kelas biar mereka sambil saking ini juga berlomba gitu kan. Iya. Nanti mungkin tiap bulan gitu kan. Bulan ini kelas paling bersih diraih oleh kelas ini gitu kan. Nah, itu kan tuh bisa tuh dijadikan apa namanya? Salah satu solusi gitu kan. Oh iya. Kemudian untuk membersihkan kelas itu lebih semangat ya, Kak. iya bener Jadi gitu. ajang untuk kebersihan antar kelas itu. Nah, bener gitu kan. Jadi ajang itu saling memacu gitu kan.
Dan ini jangan salah gitu ya, bukan hanya adik-adik kelas 1 biasanya. Iya. Ya, biasanya itu adik-adik kelas 6, Iya, yang kelas 5 6 juga. yang paling susah itu. Iya, karena dibilang susah itu mungkinlah berat karena kelas 6 itu contoh kan kakak kelasnya. Iya benar. Contoh bagi adik-adiknya. Iya. Iya. Belum lagi kan apa namanya? Ya tadi paling kalau kata orang Banjar dihiri gitu ya. Iya, dihiri. Ya. Dihiri mudah banget gitu. Nah, itu sih salah satu solusi-solusinya gitu kan untuk misalnya agar nih kelas nih ataupun juga adik-adik bisa lebih terpacu gitu. Iya, terpacu. Buat untuk kebersihannya. Jadi yang pertama tadi untuk selama pandemi ini kayak kita harus selalu menggunakan masker, Iya, protokol cuci kesehatan. tangan, jaga jarak. Iya. Selain itu ada lagi, Kak? Selain itu kalau memang sudah bisa waktunya divaksin gitu Iya. ya. Nah, biasanya kan sekarang vaksin kan udah mencoba bagaimana bisa dirasakan juga oleh anak-anak Oh, yang ada juga bersekolah. kayak, Tapi lagi on progress sih sebenarnya Iya. informasinya seperti itu. Kalau untuk menjaga imun, Ah, makanan itu apakah bagus juga kan iya, ya? memang sangat bagus. Nah, tuh bener tuh kalau asupan ya, Asupan makanan itu, yang Pak. bergizi gitu. Jangan lupa kalau pagi sarapan misalnya Iya, kayak pagi gitu ya kan. sarapan. Nah, itu Ah, sahabat MDM ada di rumah itu ya. Alangkah bagusnya iya. sahabat yang ada di rumah harus sarapan dulu ya, Kak ya. Benar. Agar ke sekolah itu lebih segar. Iya, fresh gitu Iya, ya. fresh, apalagi menjaga imun tubuhnya. Iya. Sama juga buah-buahan kan. Iya, buah-buahan. Nah, itu sih yang paling ditekanin gitu ya. Oh, itu. Kebersihan di kelas tadi, Kak ya. Iya. Oh, itu hal yang penting tuh. Karena bener sih kalau misalnya kelasnya aja kayak ada debu misalnya di mejanya, Iya. kayak agak usang gitu atau apa, pasti belajarnya juga nggak full gitu. Oh, Mut-mutan ntar gitu. Iya. Kalau sampah juga masih ada di bawah kolong, ntar kalau makan habis itu ditaruh di bawah Iya. kolong, ntar nggak enak juga gitu. Apalagi kayak sampahnya itu yang jenis makanan, Heeh. kata orang Banjar itu basi ya. Iya bener Lalu bener. ada Bau-bau, Bau-bau aduh. aroma itu, aduh. Iya bener. Aduh, jangan sampai gitu ya, jangan Iya. sampai. Nah, Aduh. sahabat MDM di rumah ya. Jadi jangan sampai kita begitu. Nah, selanjutnya Kak, yang ingin saya tanyakan ini Heeh. tentang cuci tangan ini, Kak. Iya. Nah, anak-anak biasanya Kak kalau kita suruh di sekolah itu cuci tangan, mereka langsung mengambil air begini. Oh. Selesai langsung, Kak. Iya. Mungkin ada kita dengar juga kan ada beberapa langkah cara Iya. cuci tangan yang benar itu. Benar. Nah. Sebenarnya kalau ininya kan kalau dari segi kesehatan ada 7 langkah gitu. Oh, Kak, ada 7 langkah ya, Kak, ya. Salah satunya misalnya dibuka kan kerannya udah dibasahi, habis itu dikasih sabun kan. Iya, kasih sabun. Sabun. Kemudian biasanya diusap-usap kayak gini dulu ya, muka dan Iya. belakang gitu kan. Baru sela-selanya nih ya. Oh, di Nih. sela-selanya, Ya, ya. sela-sela jari ya. Sebelum kita lanjutkan Kak, mungkin sahabat MDM di rumah bisa mengikutinya. Tadi Iya. gimana Kak langkah pertamanya Kak? Pertama di sini ya, usapin dulu ya, Oh, iya, muka dan usapin. belakang gitu kan. Kemudian sela-sela Oh, sela-sela jari ya? nih, ini? ya sela-sela Oh, jari ya. sahabat Sela-sela MDM. jari. Kemudian nih buku-buku ya. Oh, buku. Ya bukan buku bacaan ya, ya Kak? ini disebut buku jari nih. Oh, buku jari, bukan buku bacaan. Nah, buku ya. Iya. Kemudian Heeh. punggung nih. Oh, punggung. Ya. Jadi Nah, sahabat jangan punggung sini sahabat. Iya. Punggung tangan. Iya, punggung Nah, tangan ya. Punggung tangan. Punggung tangan. Hah? Kemudian nih ibu. Oh ya, ibu. Ya, ibu jari. Ibu jari, Ya. Nah, gitu ya. kemudian pergelangan. Oh ya, pergelangan. Ya. Nah, kalau yang cuci tangan, kalau yang pakai jam tangan itu dilepas jam tangannya ya. Lepas dulu. Ah. Berarti jangan langsung pakai jam tangan Iya, Kak, ya. benar. Walaupun wet resistant gitu ya atau anti air gitu. Bisa rusak jamnya tangan. Nah, berarti cuci tangan itu cuma ada langkahnya juga ya, Iya, Kak, ya? benar. Ada 7 bukan langkah sembarangan. gitu ya. Ada langkah-langkahnya lah, poin-poinnya. Biar bersih itu kayak. Iya. Nah, sahabat MDM di rumah, mungkin sahabat bisa mencoba di rumah karena cuci tangan ini adalah satu langkah yang sangat Benar. penting ya, Kak ya. Sangat penting. Untuk menjaga kesehatan apalagi Iya. di pandemi sekarang Benar-benar. ini. Kalaupun misalnya ya, kalau cuci tangan nih terbatasan Iya. gitu ya, biasanya kita diganti dengan apa namanya hand sanitizer. Oh, gitu. hand sanitizer. Tapi Iya, sekarang anak-anak yang bawa semprotan oh, itu iya, ya. benar. Iya. Tapi tetap aja habis hand sanitizer ya karena kan kumannya cuma nempel di sini doang. Iya. Mati cuman tetap nempel di sini gitu. Oh, iya. Nah, bagusnya nanti setelah itu cuci tangan Oh, gitu. cuci tangan. Ah. Nah, terus tadi
kakak cerita sedikit kan ada bilangnya kakak itu sukarelawan gitu ya. Iya, Itu benar. gimana tuh kak? Iya. Sukarelawan tuh kayaknya asik tuh kalimat dari sukarelawan. Dari suka dan rela Iya, mungkin iya, ya. iya. Gimana itu kak? Bener. Jadi kalau mau cerita sih panjang sih sebenarnya gitu Iya, ya. biar Jadi- singkat-singkat aja deh kak. Jadi berawal di tahun 2006 sih sebenarnya. Iya, oh. SMP Iya, kelas SMP. 1. Kita kenal awal-awal PMR. Iya, PMR PMR. juga. Keren nih ya. Awalnya sih wah mantep nih PMR gitu ya, diajari dari awal tentang bagaimana nolong orang Iya. segala macam gitu kan. Oh, ikut kan PMR. Aktif lagi di SMA kan. Hingga sampai lulus SMA aktif juga di PMI Banjarmasin Iya. misalnya, kayak gitu. Oh, Nah, di PMI Banjarmasin sekarang kayak ya. di situ ya tadi selama kita berpalang merah gitu Iya. ya, kita diajarkan bagaimana ya di PMR kan ada namanya 7 prinsip dasar Iya, gitu 7 kan. prinsip. Dimana kita kayak nolong orang tuh tanpa ada menilai pandang bulu gitu kan. Dia mau kulit hitam, kulit putih, seandainya bahasa Iya. kulit gitu ya, tinggi badannya, Iya. tinggi rendah misalnya, ada punya kliennya apa enggak gitu ya. Ketika dia memang membutuhkan pertolongan dan kita bisa memberikan pertolongan, Iya. nah disitulah kita hadir seperti itu. Oh, berarti kita itu jiwa kita terpanggil untuk menolong. Iya benar, jiwa Kalau- kemanusiaan lah gitu. kan. Kalonya untuk sahabat MDM di rumah nih kak, Iya, contoh kecil untuk anak-anak menolong sesamanya atau menolong kerabatnya itu bagaimana ya? pertama gitu ya, kalaunya saling bantu membantu sih sebenarnya. bantu-bantu ya, Tapi kayak- bukan berarti contek mencontek ya. Nah, itu bukan bantunya lagi Iya. ya, sahabat MDM di rumah nih. Membantunya maksud Kak Alfi itu membantu dalam kebaikan, Iya. bukannya mencontek Kak, contek Iya. gitu ya. Jangan itu. Ntar Misalkan salah tafsir. di sekolah ini sering loh Kak, terjatuh mungkin Ada yang teman pingsan terjatuh. gitu ya. Iya. Nah itu tadi yang orang terdekat sih sebenarnya Iya. gitu kan. Kalau bisa orang terdekat yang ngebantu, Oh. yang temennya. Nah nanti kalau misalnya ada yang pingsan, ya Iya. bantu satu orang misalnya bantu panggil guru misalnya kayak gitu kan. Iya. 2 orang atau 3 orang ya bantu buat angkat dia gitu ya, bawa dia ke tempat yang teduh misalnya kan, evakuasi gitu. Apalagi kan di Kindaung ini ada tangga-tangga banyak. Iya Kak. bener. Beberapa sering jatuh loh kali tangga itu Kak. Oh, nah mungkin sahabat MDM di rumah kalau melihat temannya jatuh itu ya kayak Iya. segera menolong ya. Iya, bukan segera diketawain ya. Oh, Ya kan kebanyakan. nggak boleh kan diketawain ya Kak, ya? Jangan, Iya. jangan, kasihan kan. Kita yakin Kak, sahabat MDM di rumah pasti Iya, menolong Kak. aman-aman Iya, lah, tidak baik-baik ketawakan kan. itu Kak. Siap. Tapi ini juga sih ya pengalaman gitu ketika nolong orang gitu kan. Kadang ya sakitnya kita kalau nolong orang itu misalnya gitu ya, kita ngebantu orang tapi ternyata kita tidak sesuai ekspektasi mereka gitu. Oh gitu ya. Itu gimana contohnya? Kak? Pernah salah satunya ya misalnya nih kita nolong karena memang keterbatasan jarak misalnya Iya. kayak gitu. Kita telat datang nih. Iya. Wah ini telat nih datang, kenapa begini begini. Sementara kita juga harus memperhatikan keselamatan kita kan. Jadi mungkin sistemnya itu kakak ini dipanggil itu untuk nolong gitu ya? Iya, Kak, ya? Oh, kan biasanya iya. di Banjarmasin kan ada grupnya emergensi atau apa Oh, kan. iya, Ada iya, kecelakaan di sini gitu Oh, kan. iya. Nah, itu satu gitu ya. Yang kedua ya suka dukanya sih ketika misalnya kita nolong orang gitu ya, tapi kita nggak berhasil nyelamatin orang gitu, yang meninggal di tempat gitu, Oh. orangnya gitu. Itu suka dukanya kayak. Iya suka dukanya. Cuma kalau yang sukanya ya alhamdulillah kita bisa ngebantu orang gitu ya tanpa ada ini segala macam. Sama juga kemarin kan yang banjir ya. Iya banjir. Iya banjir. Teman-teman Palang PMI itu yang pengalaman kan mereka lagi sibuk ngebantu orang Iya. di lokasi banjir. Heeh. Sementara ternyata rumah mereka juga kebanjiran gitu ya. Jadi selain menyelamatkan orang lain, ya mereka yang menolong itu juga. Iya, kadang kalanya kena korban musibah juga, Iya, kena musibah. korban juga. Oh itu. Nah, Wah, mudah-mudahan tahun ini tidak ada musibah. iya lagi, Kak, ya. mudah-mudahan amin gitu ya. Apalagi ntar ya, ini kan kita masih dalam kondisi ya tadi kena angin badai La Nina gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, bisa luar biasa cuaca mendadak bisa langsung berubah gitu ya, Iya. dari awalnya cerah gitu. Iya cerah. Ini hari ini tadi aja cuaca panas, lalu berubah jadi mendung. Iya, udah tahu ntar sore kan bisa Iya. hujan ribut segala macam gitu. Nah, itu sih. Nah, sekarang nih Kak yang mau saya tanyakan lagi itu Kak Alfi. Tadi kan untuk anak-anak nih sahabat MDM ada di rumah, Iya, kita tekankan lagi untuk menjaga kesehatannya. benar. Nah, di pandemi ini. Selain itu Kak, untuk selain menjaga kesehatan, apa aja sih baiknya untuk anak-anak seusia mereka ini yang sahabat MDM ada di rumah ini untuk menjaga kesehatan sudah, untuk menjaga lingkungannya bagaimana Kak? Iya.
Kalau menjaga lingkungan juga sama gitu ya. Kita juga harus perhatikan. Sebenarnya juga kamar, misalnya berangkat dari kamar dulu Nah, gitu itu kan. Kak, bari bangun tidur nih Kak. Iya, bangun tidur. Iya, jaga kebersihan tempat tidurnya. Iya. Kemudian sikat gigi kan. Jangan nanti saat bangun langsung loncat dari tilam itu kayak. Iya. Orang tua yang diminta buat bersihin segala Iya, macam. jadi bagusnya gimana itu Kak? Ya, bagusnya tadi kita coba merapikan juga gitu. Itu kita rapikan dulu gitu ya kayak. Kalau sampah-sampah misalnya yang ada di kamar kan juga dibersihkan karena ya tadi tinggal menunggu waktu aja gitu ya. Ntar bakal ada binatang yang ikut juga di kamar itu kayak kecoa misalnya gitu. Itu untuk lingkungan di rumah ya kayak. Kalau untuk lingkungan di sekolah gimana? Ya, kalau di lingkungan sekolah ya sama. Ya tadi kan kita juga ngingetin gitu ya. Kalau bisa ya masih inget sih ketika misalnya di sekolah ada petugas kebersihan. Iya, kan biasanya hari Senin siapa piketnya gitu ya. Piket itu. Nah, itu sih. Dan ingat sih yang paling jelas adalah masing-masing jaga diri juga untuk kebersihan diri karena kalau kita ngarepin yang petugas kebersihan kasihan gitu ya. Nah, ntar itu Kak. Betul. Jadi sahabat MDM, kata Kak Alfi tadi kalau kita di sini ada Kak petugas Bapak kebersihan. Oh iya. Ya, namanya Pak Ahim. Oh iya, Pak Ahim. Mungkin Kak ya untuk masukan nih untuk sahabat MDM di rumah. Jadi untuk membantu Bapak Ahim ya yang petugas kebersihan itu kita juga ya harus bantu ya, harus bantu ngerapiin. Jadi bukan cuma tugas Bapak Ahim itu. Iya, benar. Tapi tugas kita semua gitu ya. Ngumpulin kan. Jadi kalau ringannya ntar Bapak Ahim tinggal bantu ngangkat-ngangkat dari kelas 1 ke kelas yang lain gitu aja kan. Tinggal ngumpul-ngumpulin atau dikumpulin jadi satu. Jadi Bapak Ahim yang membawa dari sini ke tempat pembuangan sampah akhir. Jadi gitu. anak-anak sudah siap dengan sampahnya masing-masing di kelas. Benar. Lalu setelah Pak Ahim datang lalu tinggal dibuang. Nah, benar. Berarti itu kan ada kerjasama yang sangat bagus dari bapaknya kebersihan Pak Ahim dengan siswa. Akhirnya ntar dia akan terbangun tuh kalau di di suasana kembali ke rumah gitu ya. Karena di sekolah udah terbiasa. Sebenarnya sih di antara rumah dan sekolah ini 11-12 sih gitu kan. Karena lingkungan ya kayak. Iya, karena lingkungan kan. Nah, akhirnya kalau dia udah terbawa suasana, mudah-mudahan terbawa suasana yang baik dari sekolah kan ke rumah, akhirnya dia bisa gitu kan. Oh iya. Nah, disiplin ya kayak. Iya benar, disiplin tentang kebersihan. Oke. Nah, mungkin itu aja cukup kita berbincang hari ini Kak ya. Terima kasih atas waktunya. Nah, sekali lagi untuk sahabat MDM di rumah. Jadi Kak Alfi ini datang ngobrol dengan kita ini dengan Bapak. Kak Alfi banyak sekali memberi manfaat atau masukan untuk kita di rumah. Nah, yang pertama yaitu kayak tadi mencuci tangan. Ya, saat pandemi sekarang ini pakai masker. Apa tadi Kak? Lupa nih. Berkerumun. Iya, jangan berkerumun. Terus apa lagi Kak? Lupa. Sampah. Iya, sampah. Nah, ya terutamanya jangan membuang sampah di bawah meja, jangan buang sampah sembarangan. Nah, terus kita berusaha untuk membantu saling berkoordinasi atau saling kerjasama di sekolah maupun di rumah untuk menjaga kebersihannya. Karena menjaga kebersihan itu adalah menciptakan sesuatu yang indah. Indahnya apa itu Kak ya? Indahnya untuk kenyamanan. Iya, kenyamanan. Kesehatan kita. Karena kebersihan juga sebagian dari ibadah. Iya, itu kebersihan. Ada kan hadis itu ya? Iya. Kebersihan sebagian pada iman. Nah, jadi kebersihan itu kita jaga supaya kita sehat dan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, terima kasih Kak Alfi untuk waktunya. Asik nih ngobrolnya. Lain kali kita berbincang-bincang lagi mungkin di lain hari dengan tema yang berbeda, membahas hal-hal lain yang mungkin sahabat MDM di rumah ingin tahu. Masih banyak apa sih itu PMI tadi? Apalagi lebih dalam PMI itu. Nanti kita coba berbincang lagi dengan Kak Alfi ya. Cukup sekian dulu Kak Alfi ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sudah diundang. Terima kasih sahabat MDM di rumah yang telah menyaksikan. Cukup sekian dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.